Hello guys, semoga kalian semua sehat secara physically, emotionally, dan juga financially. Di masa krisis seperti ini, kita semua punya masalah masing-masing, mau itu kena penyakit, kita khawatir, stres, ataupun keuangan yang sedang terbakar-bakar. Hey guys, krisis ekonomi udah nggak bisa lagi kita avoid. Udah terbukti lah ya, setiap hampir 10 tahun sekali terjadi lagi sebuah krisis. Jadi daripada kita stres-stres, lebih baik kita tetap semangat dan kita coba cari opportunity apa yang kita bisa ambil di saat seperti ini. Anyway, di video ini gue ingin sharing aja pandangan gue terhadap investasi pada saat ini. Semoga sharing ini bisa membantu kalian, seperti kalian membantu gue dengan klik pada like button untuk YouTube algoritma. Anyway, menurut gue pribadi, hal yang sekarang ini paling penting bukanlah mencari instrumen investasi apa yang berpotensi mendapatkan return paling banyak. Sebelum memikirkan investasi, make sure kalau lu sudah punya cash atau seenggaknya simpanan yang liquid untuk bisa bertahan hidup at least 3-6 bulan ke depan. Coba lu pikirin dulu worst case scenario yang bisa terjadi dalam 3 bulan ini. Misalnya Indonesia sampai benar-benar di lockdown dan banyak perusahaan yang akan rugi, banyak pekerja-pekerja seperti kita ini bakalan gak digaji, atau amit-amit deh, kita bisa sampai kehilangan pekerjaan. Penting banget di saat kayak begini untuk mulai bikin budget bulanan, dan yang paling penting, kita harus berhemat. Tapi kalau menurut lu udah di dalam posisi yang aman, dan lu gak suka lihat duit lu nganggur, investasi apa sih yang paling aman untuk saat ini? Gue akan bahas saja mulai dari yang paling aman, bank ataupun deposito. Kebetulan gue pakai Genius untuk emergency fund gue. Genius sampai sekarang masih memberikan kita 4-6% bunga per tahun. Untuk uang yang emang tujuannya dipakai untuk masa-masa krisis, Genius ini masih oke banget. Karena kalau misalnya kita lihat Flexi Saver-nya masih mendapatkan 4% interest, dan kamu bisa langsung memasukkan ini ke balance kamu dalam hitungan detik. Dan kalau misalnya kamu mau mengambil uang kamu ini, kamu bisa pergi ke ATM bersama atau ATM Prima dimanapun, dan bebas biaya, dan duitnya bisa langsung kamu tarik. Maxi Saver pun masih mendapatkan 5,5%. Bisa kamu simpan bulanan, dan kamu bisa tarik kapanpun tanpa kena biaya denda. Nggak hanya Genius saja, gue yakin ada banyak bank-bank di luar sana juga yang memiliki advantage seperti ini. Di research saja, yang penting intinya kita ingin duit kita ini liquid, bisa dipakai kapan saja di saat kita butuhkan. Jadi yang paling penting adalah aksesnya. Kalau kamu mau mendapatkan return yang lebih tinggi daripada deposito, kamu juga bisa masuk ke dalam reksadana. Keuntungan reksadana, dia itu nggak dipotong oleh pajak penghasilan. Tapi, reksadana juga jangan masuk sembarangan reksadana loh. Karena reksadana itu dibagi menjadi beberapa tipe. Reksadana pasar uang, reksadana saham, dan juga reksadana pendapatan tetap. Di saat kayak gini, lu harus bisa pinter-pinter pilih. Kebetulan untuk reksadana, gue pakai Ajaib. Di Ajaib ini, lu bisa langsung pilih berdasarkan kategorinya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di investasi reksadana ini, di sini ada saham, di sini ada obligasi, campuran, dan juga risiko terendah. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau investasi yang aman-aman aja, lebih baik kamu pakai risiko terendah. Risiko terendah ini biasanya jatuhnya ke pasar uang. Pasar uang ini kebanyakan mainnya di deposito dan juga di hutang negara. Jadi, kita bisa bilang pendapatan ini lumayan stabil dan tidak begitu terdampak oleh krisis ekonomi seperti ini. Tapi jangan di saat seperti ini kamu malah masukin ke dalam reksadana saham. Kalau kamu lihat baik-baik, reksadana saham semua nilainya itu jatuh. Minus 49, minus 45, minus 44. Jadi kalau misalnya kamu masukin reksadana, kamu tetap harus pintar-pintar memilih, kamu ingin masukin duit kamu ke reksadana yang mana. Dan aplikasi Ajaib ini memberikan kamu full control untuk memilih sendiri siapa yang lu percaya untuk mengelola duit lu itu. Oh, tapi perlu diingat, kalau misalnya kamu masuk reksadana, kamu akan membutuhkan 3-5 hari untuk menarik duit kamu itu masuk ke dalam bank akun kamu. Jadi walaupun reksadana ini untungnya lebih besar, tapi kamu harus ingat, ini juga nggak seliquid kalau misalnya kamu menaruh duit kamu di dalam bank. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita yakin kita sudah punya duit lebih, kita harus investasi kemana? Sebenarnya sih nggak ada waktu yang lebih bagus pada saat ini untuk klik pada like buttonnya dan mulai nabung saham. Nabung loh ya, bukan trading. Investor saham itu ada 2 jenis. Yang satu itu yang aktif cari saham yang dalam waktu dekat akan diperkirakan naik. Dan satu lagi adalah orang-orang yang ingin menabung saham dalam waktu yang rentan agak lama. Untuk saat ini sih sebenarnya trader itu nggak begitu diuntungkan karena gue yakin chance untuk sahamnya turun jauh lebih tinggi dibandingkan chance untuk sahamnya itu bisa naik. Kita bisa coba lihat balik lagi ke resesi tahun 2008. Saham gabungan bisa drop lebih dari 50% selama 9 bulan.
Sedangkan kita sekarang ini baru 2 bulan drop. Dan belum sampai 50% loh. Chance untuk dia drop lebih jauh lagi masih sangat besar. Dan sekarang juga belum terlihat angin-angin segar untuk penyakit yang sedang viral ini. Ditambah lagi harga minyak bumi yang terus turun karena tensi geopolitik. Jadi menurut gue lebih baik kalau mulai sekarang kita nyicil dikit-dikit saham blue chip yang sudah terbukti tahan banting dan gak akan bangkrut. Nah, plan gue adalah mulai menyicil saham-saham tersebut di tiap-tiap resistance. Maksudnya apa? Ini gue kasih contoh aja. Misalnya sekarang ini sudah masuk ke dalam resistance di atas ini, dan ini adalah saat yang tepat untuk menabung 1% dari duit nganggur lu yang boleh ditabung. Pakai persenan ya, bukan number of lot-nya. Lalu makin dia turun ke bawah, kita tabung makin besar. Di sini kita bisa tabung lagi 2%, di sini kita bisa tabung 4%, dan seterusnya. Ini misalnya lo ya, jangan ikut-ikutan. Lo tetap harus research dan bertanggung jawab untuk duit lo sendiri. Intinya sih, kita nggak tahu dia bakal drop sampai kapan, tapi kalau kita tabung dikit-dikit, kedepannya kita pasti akan untung, dan kalaupun dia tiba-tiba naik jauh seperti di Maret 2009 ini, kita nggak merasa ketinggalan momentum, karena kita emang sudah siap dan tinggal nunggu hasil. Lalu gimana nih dengan P2P lending? P2P lending sih menurut gue agak tricky ya. Kalau misalnya kalian belum sadar, sebenarnya P2P lending pun itu dibagi menjadi beberapa kategori. Kalian bisa lihat di sini ada Coin Business Inventory Purchase, di sini ada Invoice Financing, dan dia juga ada edukasi dan biasanya dia juga ada edukasi dan juga Coin Employee. Jadi mereka ini sebenarnya nggak hanya mengkategorikan mereka punya pinjaman dari A sampai E, tapi mereka juga ada kategori seperti itu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita nggak di dalam kondisi krismon, bisa dibilang semua invoice financing lebih aman dibanding pinjaman-pinjaman yang lainnya. Kenapa? Karena sebenarnya invoice financing ini sering banget dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menggaji karyawannya. Jadi kalau misalnya perusahaan besar ini biasanya mereka menyediakan sebuah jasa atau misalnya barang, tapi mereka itu dibayarnya belakangan. Sedangkan perusahaan itu harus tetap membayar gaji karyawan per bulan. Jadi karena uang mereka belum siap, jadi mau nggak mau mereka harus meminjam dari bank atau dari Coinworks. Uang gaji karyawan tersebut baru nanti mereka dibayar belakangan dan bisa mengembalikan uangnya ke si peminjam tersebut. Nah, tapi kalau di saat-saat seperti ini, kalau misalnya tiba-tiba Indonesia di lockdown, lalu perusahaan-perusahaan itu nggak dapat keuntungan, apakah mereka kira-kira bisa membayarkan kembali uang pinjaman tersebut? Jadi ya makanya menurut gue di sini lu udah harus mulai untuk pinter-pinter memilih kemana lu ingin mendanai, dan cobalah rajin-rajin melihat fact sheet yang ada di dalam detail setiap pinjaman. Jadi sekali lagi, lu harus pinter-pinter cari prospek, seperti mungkin yang tadi. Jujur aja, fact sheet ini bisa mengurangi tingkat NPL investasi lu di dalam P2P lending. Tapi tetap aja, nggak ada yang tahu berapa banyak bisnis yang akan bisa bertahan atau gugur dalam kondisi seperti ini. Last but not least, investasi yang paling berprospek untuk saat ini, yang lu nggak boleh lewatkan, adalah beli dan minum vitamin C. Gue nggak bercanda, better build immunity daripada lu panic buying masker dan hand sanitizer. Jadi, stay safe dan stay healthy guys. Semoga kita bisa melewati kesusahan ini dengan kemenangan. Life is a game, so play smart.